Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai aliran Khawarij dan aliran Murji'ah atau kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah kelompok Khawarij dulu. Nah, siapakah itu kelompok Khawarij? Nah, kita mulai dari sejarah kemunculan aliran Khawarij. Yang pertama, eh, kata Khawarij itu berasal dari kata khoroja. Khoroja yahruju artinya keluar. Nah, orang yang keluar namanya kharij, orang yang keluar. Nah, jamaknya adalah khawarij. Jadi khawarij itu adalah orang yang keluar. Nah, mengapa kelompok ini dikatakan sebagai khawarij? Nah, karena mereka keluar dari jamaahnya Ali. Jadi mereka ini sebenarnya dulu adalah pasukannya Ali, tapi membelot atau keluar dari jamaahnya Ali. Nah, kenapa mereka keluar dari jamaahnya Ali? Nah, ceritanya begini. Jadi ketika terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, peperangan itu terjadi di lembah Siffin ya, di lembah Siffin. Nah, untuk apa peperangan itu? Peperangan itu Muawiyah ingin memberontak terhadap Ali. Nah, ingin memberontak terhadap Ali, ingin menggulingkan Ali dari kursi kekhalifahan. Nah, kemudian terjadilah perang Siffin. Nah, Ali hampir menang. Nah, tapi atas kecerdikan Amr bin As siapa? Dia adalah salah satu panglima, dia adalah panglimanya Muawiyah. Nah, Amr bin As ini mengangkat menusuk Al-Quran ya dengan pedangnya, diangkat tinggi-tinggi. Nah, dan dia ingin tahkim. Tahkim itu apa? Mari kita menyelesaikan masalah ini, atau mari kita mencari siapa yang paling berhak menjadi khalifah dengan cara musyawarah, dengan berhukum dengan Al-Quran. Nah, jadi berhukum dengan Al-Quran dengan cara musyawarah. Jadi itulah kenapa dia mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi, menusuk Al-Quran dan mengangkatnya tinggi-tinggi menggunakan pedangnya. Ada yang mengatakan menggunakan tombak. Wallahu alam. Nah, intinya dia mengangkat menusuk Al-Quran itu dengan pedang tinggi-tinggi, dengan menusuk Al-Quran dengan pedangnya kemudian diangkat tinggi-tinggi. Ini membuat semua orang kan terdiam. Kemudian atas bujukan orang-orang Khawarij, akhirnya Muawiyah atas bujukan orang Khawarij maka Ali akhirnya mau bertahkim. Nah, singkat cerita, ketika peristiwa tahkim itu mereka bersepakat ya, antara kubunya Ali yang diwakili Abu Musa al-Asy'ari dan kubunya Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Mereka bersepakat untuk menurunkan masing-masing dari kursi kekhalifahan. Jadi Ali bin Abi Thalib akan diturunkan dari kursi kekhalifahan, kemudian Muawiyah akan diturunkan dari kursi kekhalifahan. Nah, selanjutnya setelah keduanya turun, maka akan dipilihlah siapa yang paling berhak menjadi khalifah berdasarkan musyawarah atau voting ya. Kalau musyawarah nggak bisa ya nanti voting. Nah, itu rencana awal. Jadi rencana awalnya itu perang ini dihentikan antara Muawiyah dan Ali. Kemudian keduanya akan diturunkan dari kursi khalifah. Kemudian dicarilah siapa yang paling berhak menjadi khalifah berdasarkan musyawarah atau voting dari umat Islam atau pasukan yang pada waktu itu hadir di medan perang. Nah, awalnya seperti itu. Tapi kenyataannya kubunya Ali, setelah Ali yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari itu menurunkan Ali dari kursi kekhalifahan, nah, atas nama Al-Quran ya seperti itu, maka resmilah Ali turun dari khalifah. Nah, kemudian tibalah giliran Muawiyah, kubunya Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Nah, mereka mengira bahwa Amr bin As ini akan menurunkan Muawiyah dari kursi khalifahan.
karena kesepakatannya memang seperti itu ya, menurunkan kedua-duanya. Kubu Ali menurunkan Ali, kubu Muawiyah menurunkan Muawiyah. Nah, tapi di luar dugaan, kubu Muawiyah ini justru malah menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, inilah cikal bakal perpecahan umat Islam. Nah, karena kubu Muawiyah malah menetapkan Muawiyah sebagai khalifah, nah kubu Ali ini terpecah. Kubu Ali terpecah. Nah, yang setia terhadap Ali, mereka ingin perang, tapi tidak mungkin. Kenapa? Karena sebagian pasukannya Ali itu memberontak terhadap Ali, tidak puas lah terhadap peristiwa tahkim itu. Nah, kenapa tidak puas terhadap peristiwa tahkim ini? Nah, jadi kubu yang memberontak atau kubu yang ingin keluar dari barisan Ali itu disebut sebagai Khawarij. Nah, kaum Khawarij ini tadi yang setelah peristiwa tahkim ini justru malah keluar dari barisan Ali. Nah, sehingga membuat Ali itu tidak mungkin untuk melanjutkan perang ya. Nah, jadi setelah setelah kubu Ali tadi itu mengundurkan diri dari kursi khalifahan, nah kemudian kubunya Muawiyah malah mentasbihkan Muawiyah menjadi khalifah ya. Nah, kubunya Ali, sebagian dari mereka itu keluar dari Ali, tidak puas terhadap tahkim itu, tahkim yang dianggap sebagai abal-abal. Nah, yang keluar ini mereka adalah orang-orang Khawarij. Nah, apa alasan orang Khawarij ini keluar dari barisan Ali? Nah, yang pertama, ketika Ali sudah mengundurkan diri dari kursi khalifahan, berarti sah dia bukan khalifah lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang kan dipercaya berdasar ucapan. Nah, Ali sudah mengundurkan diri dari kursi khalifah, maka dia sudah tidak berhak lagi menjadi khalifah. Nah, ini. Nah, kemudian kenapa dia keluar dari Ali? Yang kedua, karena mereka menganggap semua yang hadir pada peristiwa tahkim itu mereka kafir ya, karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa nggak berhukum dengan Allah? Hukum Allah ini menurut mereka memilih khalifah berdasarkan musyawarah. Nah, tapi nyatanya Muawiyah malah mensabotase ya. Yang seharusnya dia itu menurunkan diri dari kursi khalifahan, kemudian kemudian musyawarah untuk mencari siapa yang paling berhak itu, tapi malah mentasbihkan diri menjadi khalifah. Nah, ini yang membuat Khawarij ini sudahlah kita keluar dari peperangan ini. Nah, seperti itu. Nah, Khawarij menganggap semua yang hadir di sana itu kafir. Nah, itu. Jadi Muawiyah dianggap kafir. Nah, Muawiyah dianggap kafir karena apa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, tidak berhukum dengan Allah. Jadi kalau mau mencari siapa yang paling berhak menjadi khalifah, itu ya harus musyawarah mufakat. Nah, tapi kenyataannya Muawiyah malah mensabotase ya. Malah seharusnya kan dia kan menurunkan diri dari kursi khalifah, kemudian musyawarah, tapi malah dia mentasbihkan diri menjadi khalifah. Nah, ini dianggap sebagai sabotase. Inilah mengapa Muawiyah dan kubunya dianggap kafir oleh kaum Khawarij. Nah, Ali bin Abi Thalib itu juga dianggap kafir oleh kaum Khawarij. Nah, kenapa? Karena menjadi bagian dari peristiwa tahkim ini.
Nah, karena kenapa? Karena Ali walaupun dia sebagai korban, tapi dia dianggap menjadi bagian dari peristiwa tahkim ini, sehingga Ali juga dianggap sebagai kafir. Ini kaum Khawarij. Jadi pada intinya kaum Khawarij itu adalah kaum yang keluar dari jamaahnya Ali. Nah, jadi dia awalnya pasukannya Ali, kemudian keluar dari jamaahnya Ali. Kenapa keluar? Karena mereka tidak setuju ya tadi ya, nggak setuju terhadap atau tidak puas terhadap hasil tahkim. Nah, jadi hasil tahkim itu tidak sesuai dengan rencana awal. Nah, gitu loh. Jadi rencana awalnya itu menurunkan semua khalifah, kan gitu. Kemudian khalifah itu dipilih berdasarkan pilihan umat. Tapi ternyata setelah Ali menurunkan diri dari kursi khalifah, malah Muawiyah berkhianat ya, tidak menurunkan diri tapi malah mentasbihkan diri sebagai khalifah. Nah, karena kekacauan inilah aliran Khawarij menganggap semua yang hadir di sana itu kafir, dan orang kafir menurut Khawarij itu layak dibunuh. Nah ini menjadi pangkal dari kemunculan orang Khawarij ini. Oke, kemudian tadi sudah saya jelaskan. Nah, setelah Ali, setelah kubunya Khawarij itu keluar dari barisan Ali, mereka ini menuju daerah yang namanya Hururiyah. Nah, maka dari itu mereka juga disebut sebagai Hururiyah ya. Jadi setelah mereka keluar dari barisan Ali dari daerah Siffin ya, mereka menuju Hururo, sebuah daerah namanya Hururo. Maka mereka dianggap sebagai kaum Hururiyah ya, itu. Nah, mereka ini dipimpin oleh siapa? Nah, kaum Khawarij ini dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Nah, ini Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Jadi ini Khawarij. Nah, oke. Orang Khawarij ini karakternya seperti apa sih? Nah, orang Khawarij ini mereka justru rata-rata dari mereka adalah orang yang hafiz Quran. Orang yang hafiz Quran. Dan mereka ini sayangnya mereka ini adalah memahami Al-Quran secara kaku. Jadi mereka memahami Al-Quran secara kaku. Nah, mereka menganggap orang yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu dianggap kafir. Ini. Kemudian mereka menganggap orang kafir itu layak dibunuh. Nah itu, kalau umat Islam tidak mau membunuh orang kafir tersebut, mereka juga dianggap kafir juga. Ini ciri-ciri orang Khawarij ini. Jadi mereka keras terhadap agama, itu keras. Nah, salah satu contoh ya pemahaman mereka itu keras dan kaku. Nah, itu ketika mereka mengatakan mengapa kalian berhukum pada hukum manusia? Nah, mengapa kalian berhukum pada hukum manusia? Padahal tidak ada hukum selain hukum yang di sisi Allah. Padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka ini kaku terhadap
pemahaman Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran itu secara kaku ya. Jadi orang-orang Khawarij itu mereka memahami Al-Quran secara kaku. Nah itu. Oke. Doktrin aliran Khawarij. Yang pertama adalah doktrin pandangan politik ya. Yang pertama, khalifah atau imam itu harus dipilih secara bebas oleh umat Islam. Nah sebenarnya ini bagus ya. Artinya khalifah itu ya harus dipilih oleh seluruh umat Islam. Ya bisa melalui musyawarah, bisa melalui bisa melalui voting ya ini. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Nah, sebenarnya pandangan mereka ini ya ada bagusnya juga itu. Nah, dengan demikian setiap orang muslim itu berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syaratnya. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan adil dan menjalankan syariat Islam, maka dia harus terus didukung. Nah, itu. Tapi kalau dia udah zalim, dia harus diturunkan. Ini menurut Khawarij. Kemudian Khawarij menganggap khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman itu sah. Nah, ini. Tapi setelah 7 tahun dari masa khalifahnya, Utsman bin Affan ini kan dianggap menyeleweng ya. Jadi Utsman bin Affan ini memerintah selama 12 tahun. 7 tahun pertama ini bagus. Tapi setelah 7 tahun, Khalifah Utsman ini kan banyak mengangkat keluarganya jadi pejabat. Nah, ini menurut kaum Khawarij, Utsman bin Affan ini sudah tidak sah lagi menjadi khalifah karena dianggap menyeleweng ya, atau menyimpang dari garis kekhalifahan. Kemudian Khalifah Ali itu juga sah menjadi khalifah ya, menjadi khalifah. Hanya saja ketika setelah takim atau setelah arbitrase, setelah terjadinya perang Siffin itu, Ali sudah tidak dianggap sah jadi khalifah. Kenapa? Karena dia sudah mengundurkan diri kan gitu. Walaupun itu dia dijebak, tapi dia dijebak untuk mengundurkan diri kan gitu kan. Tapi ini dianggap sah, dia sudah tidak layak lagi jadi khalifah. Nah, jadi itu. Ini menurut Khawarij. Jadi dia tidak bisa membedakan mana orang yang ditipu dan mana orang yang benar-benar jujur, nah gitu loh. Nah ini ya bisa. Ibaratnya seperti ini. Ketika ada orang mau umroh, misalnya mau umroh gitu, dia deal dengan biro umroh kan gitu kan. Dia deal dengan biro umroh untuk membayar 20 juta. Nah, itu. Kemudian orang itu membayar ke biro umroh. Kemudian biro umroh itu menyeleweng gitu ya. Menyeleweng, membawa kabur uangnya itu. Itu seharusnya karena dia itu ditipu kan, uang 20 juta yang sudah diserahkan itu kan harusnya dikembalikan lagi kan gitu kan. Harusnya dikembalikan lagi karena biro umrohnya kan menipu ya. Jadi dia mengambil uangnya tapi bukan memberangkatkan tapi malah kabur kan gitu kan. Kabur membawa uang umroh itu. Nah, seharusnya karena dia tidak amanah kan uangnya harus dikembalikan kan seperti itu. Nah, tapi menurut Khawarij itu karena dia sudah menyerahkan uangnya ke biro umroh, berarti itu sudah bukan uang dia lagi ya. Itu kan sesuatu yang aneh ya itu. Sama dengan Khalifah Ali. Khalifah Ali kan sudah sepakat bahwa nanti ketika dia turun nanti
Muawiyah juga turun. Tapi kan kesepakatan itu dilanggar kan gitu. Artinya seharusnya Ali tetap menjadi khalifah, sah itu kan. Tapi oleh orang Khawarij, karena Ali sudah mengucapkan diri bahwa dia turun, ya berarti dia sudah tidak sah jadi khalifah. Nah ini suatu yang tidak logik ya, suatu yang tidak masuk akal. Jadi Ali yang ditipu, kemudian Ali yang disalahkan. Nah ini nggak cocok lah yang seperti itu. Oke. Intinya mereka itu menganggap Ali itu sah menjadi khalifah sampai sebelum peristiwa tahkim itu, sebelum perang Siffin. Nah setelah perang Siffin, karena Ali sudah mengundurkan diri jadi khalifah, jadi dia tidak berhak lagi jadi khalifah. Nah seperti itu. Kemudian yang keenam, Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyimpang dan kafir. Jadi intinya semua yang terlibat dari peristiwa tahkim itu, baik Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, juga Ali bin Abi Thalib itu kafir semua. Itu karena apa? Karena mereka dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah ini. Selanjutnya, pasukan perang Jamal juga kafir. Nah, siapa pasukan perang Jamal itu? Yaitu perang Jamal kemarin sudah kita bahas, yaitu Zubair, Aisyah, dan Tolhah ya. Tolhah, Zubair, dan Aisyah itu kan perang melawan Ali. Tiga orang ini dianggap sebagai kafir. Kenapa? Karena melawan khalifah yang sah. Ini menurut pendapat Khawarij. Jadi intinya kaum Khawarij itu mudah mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan pikiran mereka. Itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan pikiran mereka, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dianggap kafir. Nah, ini doktrin aliran Khawarij. Oke. Selanjutnya, doktrin teologi dan sosial. Nah, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut sebagai muslim. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu tidak lagi dianggap sebagai muslim. Dosa besar itu apa? Nah, dosa besar itu contohnya durhaka kepada orang tua, saksi palsu, atau karena ini Khawarij, mereka fokusnya pada peristiwa tahkim itu, atau orang yang tidak berhukum pada hukum Al-Quran itu dianggap dosa besar. Nah, orang yang dosa besar itu layak dibunuh menurut orang Khawarij. Nah, orang Muslim yang tidak mau membunuh orang yang berdosa besar itu juga dianggap kafir juga. Ini doktrin yang cukup aneh ya. Ini menurut kaum Khawarij. Nah, mereka selanjutnya mereka juga percaya pada wa'ad dan wa'id. Orang baik harus masuk surga, orang buruk itu harus masuk neraka. Orang baik ini yang beramal soleh ya. Kemudian mereka ini berhak masuk surga. Tapi orang buruk, yaitu orang yang berdosa, dosa besar, ini harus masuk neraka. Selanjutnya menurut orang Khawarij yang ketiga, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka, karena mereka menganggap golongan mereka ini adalah yang paling benar. Nah ini menurut orang Khawarij. Yang keempat, orang Khawarij itu percaya bahwa seseorang harus menghindar dari pemimpin yang menyimpang. Nah ini, jadi itulah kenapa mereka keluar dari barisan Ali, karena Ali dianggap menyimpang. Nah, padahal kan Ali sebenarnya ditipu ya, bukan menyimpang, dia ditipu Khawarij. Jadi orang Khawarij ini nggak bisa membedakan antara menyimpang dan ditipu. Selanjutnya, mereka harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini sebenarnya bagus diomongan tapi tidak pernah dipraktekkan oleh mereka. Nah ini, yang keenam, doktrin Khawarij itu memalingkan diri dari ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat. Jadi mereka itu tidak percaya pada ayat mutasyabihat. Mereka menganggap semua ayat itu ya sharih ya, jadi mereka itu tidak percaya pada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu apa? Ayat yang artinya samar-samar. Nah, ayat yang artinya itu hanya Allah yang tahu.
Nah, contohnya apa? Contohnya yadullahi fauqa aydihim. Ini kan jadi yadullahi fauqa aydihim itu artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kan ayat mutasyabihat. Nah, jadi kan tidak mungkin Allah itu punya tangan karena Allah itu tidak berjisim ya, tidak berfisik. Jadi Allah itu zat yang sempurna, zat yang tidak sama dengan makhluknya. Karena nggak sama dengan makhluknya, maka tidak mungkin Allah berfisik ya, tidak punya fisik lah itu. Nah, mereka ini menganggap semua ayat itu ya jelas itu, sorih itu. Jadi kalau Allah mengatakan ya dua fauqa aidim, berarti Allah ya punya tangan. Nah, ini kan sesuatu yang batil ya itu. Nah, jadi bagi mereka semua ayat Al-Quran ini sorih jelas itu. Padahal ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, ada yang sorih, ada yang maksudnya maknanya itu bermakna asli, ada yang maknanya itu makna majazi. Nah, gitu. Tapi menurut orang Khawarij semua itu yang makna asli semua, nggak ada makna majazi. Nah, ini kan pemikiran yang keliru ya. Nah, karena kan kayak kita aja ada makna majazi kan. Contoh apa namanya? Mari mampir ke gubuk saya itu. Kan nggak mungkin rumah kita itu gubuk beneran kan, enggak itu kan kalian. Ayo mampir ke gubuk saya itu. Apakah rumah kita gubuk? Ya enggak toh. Nah, itu cuma basa-basi, itu kalimat majazi ya. Nah, jadi dalam Al-Quran juga ada kalimat majazi, kalimat kiasan. Nah, jadi mereka itu nggak mempercayai kalimat kiasan. Semua itu adalah kalimat yang jelas menurut apa namanya Khawarij. Nah, inilah ya keliru ya kalau oke. Selanjutnya yang ketujuh, Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini juga pemahaman yang keliru. Al-Quran itu bukan makhluk tapi firman Allah. Yang kedelapan, manusia harus memutuskan hukum berdasarkan hukum Allah. Nah, ini ya ini benar, kita itu harus berhukum dengan hukum Allah. Tapi mereka ini sangat kaku. Gitu. Padahal hukum Allah itu kan elastis ya. Elastis itu. Contoh hukum mencuri kan potong tangan. Tapi kan kita juga harus melihat kenapa dia mencuri kan gitu kan gitu. Nah, semisal di zaman Umar bin Khattab orang mencuri itu kan nggak langsung dipotong tangan, tapi dilihat dulu, oh ternyata dia ini mencuri karena ingin makan, ya nggak dipotong tangannya. Orang memang dia nggak punya uang dan dia ingin makan gitu kan, bukan untuk bermewah-mewahan. Nah itu. Nah, jadi hukum Allah itu tegas tapi elastis. Nah, sedangkan Khawarij itu memaknainya secara kaku. Nah, inilah yang membuat kaum Khawarij ini menjadi apa ya, kayak duri dalam daging dalam umat Islam ini. Oke, selanjutnya sifat Khawarij. Yang pertama, mudah mencela atau menyesatkan. Mereka itu mudah ta'nu wa tadlil, mudah mencela dan menyesatkan. Jadi semua orang yang tidak sesuai dengan hukum Al-Quran itu dianggap kafir. Nah, seperti itu. Padahal setiap orang itu punya pemahaman yang berbeda-beda mengenai Al-Quran. Nah, ini. Nah, yang kedua ini mudah buruk sangka, suudzon. Nah, jadi mereka ini intoleran ya, intoleran. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran mereka dianggap kafir. Nah, itu. Jadi mereka ini mudah buruk sangka. Selanjutnya mereka ini berlebih-lebihan dalam agama. Itu. Jadi sholatnya memang bagus dan mengalahkan sholat kita lah ya. Itu. Kemudian puasnya bagus lah. Itu. Suara mereka dalam baca Al-Quran juga bagus itu. Nah, ini. Nah, hanya saja mereka ini kaku dalam memahami Al-Quran sehingga mudah mengkafirkan, mudah suuzon, mudah menyalahkan umat Islam. Nah, ini ciri-ciri Khawarij ya.
Jadi ketika mereka mengkafirkan itu sudah enggak hanya mengkafirkan saja, tapi mereka berpendapat bahwa orang yang dianggap kafir itu layak dibunuh. Nah, ini loh yang membuat masalah ini ya gitu. Kalau menganggap orang lain keliru ya mungkin masih wajar ya setiap orang. Tapi ketika setelah menganggap orang itu keliru kemudian layak dibunuh, nah ini kan jadi masalah. Nah ini jadi mereka ini berlebih-lebihan dalam beragama ya. Nah ini sudah diingatkan oleh Rasul, yahruju qaumun min ummati yaqra'unal qur'ana laisa qira'atakum ila qira'atin bisyai'in. Nah jadi akan keluar suatu kaum dari umatku yang mana bacaan Al-Qur'annya itu hebat ya. Bacaan kalian tuh nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian sholat kalian tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Juga puasa kalian tidak apa-apanya dengan dibandingkan dengan sholat mereka. Ini Rasul sudah mengingatkan itu. Kemudian di hadis yang lain, nah ini akan keluar suatu kaum dari umatku ya sama tadi ya. Jadi akan keluar suatu kaum dari umatku yang mana bacaan Al-Qur'annya itu lebih bagus dari bacaan kalian itu. Kemudian sholatnya itu lebih bagus dari sholat kalian, puasanya juga lebih bagus dari sholat puasa kalian itu. Kila benar, tapi mereka itu adalah penghuni neraka. Kila benar. Nah, kenapa mereka penghuni neraka? Yaitu karena mereka mudah membunuh umat Islam. Jadi hadis seperti kila benar syarru qatla tahta adimi sama khairu qatla man qataluhu. Nah, jadi sebaik-baiknya makhluk adalah makhluk makhluk yang dibunuh oleh mereka itu. Dan mereka ini adalah seburuknya makhluk yang terbunuh di kolong langit. Nah, ini mereka kila benar syarru qatla tahta adimi sama. Jadi mereka itu adalah penghuni neraka itu. Jadi walaupun mereka itu sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Al-Quran bagus, tapi mereka adalah penghuni neraka. Dan mereka adalah seburuk-buruknya orang ya. Nah, kenapa seburuknya orang? Karena mereka tadi mudah membunuh umat Islam. Nah, selanjutnya mereka keras terhadap umat Islam. Nah, mereka keras terhadap umat Islam. Tadi sudah saya jelaskan ya. Mereka mudah mengkafirkan dan mudah membunuh umat Islam. Nah, kemudian mereka juga mempunyai pengalaman yang sedikit terhadap agama ini. Intoleran lah ya sebenarnya gitu. Jadi intolerannya itu keterlaluan. Intolerannya itu sampai membunuh ya gitu loh. Jadi intoleran ini terhadap umat Islam, bukan non muslim ya. Jadi mereka itu intoleran terhadap umat Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka, mereka mudah mengkafirkan dan membunuh. Nah ini kemudian qillatu fikhi, mereka itu pemahaman sedikit mengenai agama. Jadi mereka itu hanya melihat agama dari satu sisi saja. Oke, itu adalah aliran Khawarij. Jadi intinya aliran Khawarij itu adalah mereka yang keluar dari barisan Ali, kemudian mereka memberontak terhadap Ali, Muawiyah dan Amr bin As ya, itu. Ini kaum Khawarij. Ini kaum Khawarij itu orang yang keluar dari barisan Ali dan mereka mempunyai pemahaman yang kaku, mudah mengkafirkan umat Islam dan mudah membunuh umat Islam. Nah, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini apa? Jadi kita lihat dari sejarahnya dulu, dari bahasanya dulu. Murji'ah itu berasal dari kata roja'a yarji'u. Artinya apa? Kembali. Nah, atau irja. Irja itu kembali, menunda. Nah, menunda, menangguhkan. Nah, irja itu juga bisa menangguhkan. Jadi intinya kelompok Murji'ah itu orang yang mengembalikan semua kepada Allah. Jadi
orang yang mengembalikan penilaian apakah dia itu kafir atau muslim, itu kembalinya pada Allah. Jadi ini gini, kaum Murji'ah itu adalah kaum yang tidak berani menjustifikasi seseorang itu muslim atau kafir. Jadi orang Murji'ah yang berhak menentukan seseorang itu muslim atau kafir itu hanya Allah. Nah, jadi mereka itu adalah kaum yang mengembalikan keputusan bahwa yang berhak memutuskan dia itu seseorang itu muslim atau kafir itu ya Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Nah, ya seperti itu. Jadi itulah kenapa mereka disebut sebagai kaum Murji'ah. Mereka disebut sebagai kaum Murji'ah karena mereka percaya bahwa yang berhak memutuskan seseorang itu muslim atau kafir itu bukan manusia, tapi Allah sendiri. Yang berhak menjustifikasi, yang berhak memutuskan seseorang itu muslim atau kafir itu hanya Allah saja. Nah, itulah kenapa mereka disebut sebagai kaum Murji'ah, karena apa? Mereka mengembalikan keputusan. Jadi keputusan itu ya dikembalikan kepada Allah saja. Itu. Jadi hanya Allah yang berhak memutuskan bahwa seseorang ini muslim atau kafir, ya hanya Allah saja itu yang berhak memutuskan. Jadi kita nggak bisa memutuskan bahwa seseorang itu muslim atau kafir. Nah, ini kebalikan dari kaum Khawarij ya. Kalau Khawarij itu kan mudah mengkafirkan. Nah, jadi orang yang tidak sesuai dengan pemikiran dia kafir. Itu. Nah, kaum Murji'ah ini sebenarnya antitesis dari kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij itu ya kita jangan menjas orang gitu kan. Kita nggak berhak menjas orang. Yang berhak menjas orang itu ya hanya Allah. Maka kita kembalikan keputusan itu kepada Allah. Jadi hanya Allah yang berhak memutuskan seseorang itu kafir atau muslim, ya hanya Allah saja, bukan kita. Nah, intinya seperti itu. Ini kaum Murji'ah. Jadi kaum Murji'ah itu kenapa dikatakan Murji'ah? Murji'ah itu artinya menunda atau mengembalikan. Itu karena dia menunda keputusan itu ya kepada Allah. Dia mengembalikan keputusan yang berhak memutuskan muslim dan kafir itu ya hanya Allah saja. Nah, ini kaum Murji'ah. Nah, munculnya firqah Murji'ah yaitu pada dekade terakhir abad pertama ya. Nah, firqah ini lahir sebagai reaksi terhadap keyakinan Khawarij yang keras dan dalam berakidah. Jadi kalau Khawarij yang keras banget, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kalau nggak sesuai dengan pemikiran mereka dolim, sedikit kalau tidak sesuai dengan pemikiran mereka sesat. Nah, ini kaum Khawarij, jadi mudah menyesatkan. Nah, kaum Murji'ah ini antitesis ya dari kaum Khawarij. Mereka justru sangat toleran. Mereka justru beranggapan bahwa tidak berhak memutuskan seseorang muslim atau kafir kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak memutuskan muslim atau kafir. Nah, intinya seperti itu. Nah, di antara pendapat-pendapat orang Murji'ah, yang pertama adalah maksiat atau kedurhakaan itu tidak merusak iman. Nah, jadi intinya begini, ketika seseorang itu sudah menyatakan diri muslim, maka dia tidak mungkin kafir. Nah, jadi kaum Murji'ah itu keimanan itu ada dalam hati. Iman itu dalam hati. Yang tahu iman kita itu hanya Allah. Nah, dan ketika kita sudah beriman, maka iman kita itu tidak ternodai dengan dosa. Jadi dosa dengan keimanan itu berbeda. Nah, dosa itu perbuatan. Nah, seseorang tetap dikatakan beriman walaupun dia melakukan dosa. Nah, karena dosa itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sedangkan iman itu keyakinan. Maka orang yang berdosa tetapi dia tetap beriman pada Allah, imannya tetap sempurna. Ini menurut orang
Murji'ah ya, jadi orang Murji'ah. Nah, dan yang mengetahui seorang dia itu beriman atau tidak beriman itu hanya Allah. Nah, seperti itu. Maka ketika ada orang yang melakukan dosa itu, kita nggak bisa menjustifikasi dia itu kafir itu, karena yang tahu hati dia tetap beriman atau tidak itu kan Allah. Karena yang tahu seseorang itu hatinya iman atau tidak hanya Allah saja, maka kita tidak boleh menjustifikasi seorang itu kafir. Nah itu. Nah ini menurut Murji'ah. Jadi menurut Murji'ah itu iman itu ada di hati, dan yang mengetahui hati kita itu hanya Allah. Nah maka seseorang tidak bisa menjustifikasi seseorang itu, tidak bisa menjustifikasi orang lain itu muslim atau kafir, karena apa? Yang paling tahu dia itu beriman atau tidak itu hanya Allah. Nah maka hanya Allah sajalah yang berhak menjustifikasi bahwa seseorang itu muslim atau kafir. Nah ini jadi begitu. Jadi maksiat atau keduraan itu enggak merusak keimanan gitu. Selama dia yakin bahwa Tuhannya adalah Allah, maka iman dia tidak rusak dengan dosa. Nah, ini kan berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah ya. Asy'ariyah berpandangan bahwa seseorang yang orang yang mukmin kemudian dia melakukan maksiat atau dosa, maka imannya berkurang. Nah, tapi kalau menurut Murji'ah, seorang muslim yang berbuat dosa ya imannya tetap gitu. Bahkan kita tidak tahu iman dia bahkan kita tidak boleh menjustifikasi seorang itu beriman atau kafir, karena yang tahu seseorang itu beriman atau kafir hanya Allah saja. Nah selanjutnya bahwa manusia yang taat tidak berguna ketaatannya bila tidak beriman kepada Allah. Jadi intinya yang paling tahu seseorang itu iman atau tidak beriman itu hanya Allah saja, maka kita tidak boleh mudah-mudah mengkafirkan seseorang. Nah gitu loh. Ini menurut orang Murji'ah gitu. Kemudian selanjutnya, kalau ada orang mengatakan bahwa dirinya kafir tapi hatinya muslim, hatinya beriman, tetap dia beriman. Ini menurut orang Murji'ah itu. Jadi menurut mereka seperti itu. Jadi walaupun ada orang mengatakan saya kafir gitu kan, misal ya seperti itu, tapi hati dia itu mengatakan saya beriman, itu tetaplah dia seorang yang beriman. Nah ini menurut orang Murji'ah. Tapi kalau menurut orang ahli sunnah berarti kan dia kan munafik. Munafik, orang munafik itu imannya berkurang ya, seperti itu, imannya berkurang. Ya seperti itu. Oke. Jadi bagi orang Murji'ah itu iman ya tetap tidak berkurang dan tidak bertambah. Tapi kalau bagi orang Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu ya berkurang dan bertambah. Nah, seperti itu. Nah, intinya bahwa kaum Khawarij itu mereka orang yang sangat-sangat toleran ya itu. Jadi mereka ini adalah orang yang tidak berani memutuskan bahwa orang lain itu mukmin atau kafir kecuali hanya Allah saja yang berhak memutuskan. Jadi intinya orang Murji'ah itu mereka tidak berani mengatakan orang lain itu mukmin atau kafir, karena apa? Bagi mereka yang berhak memutuskan seseorang itu mukmin atau kafir itu hanya Allah saja. Kita nggak boleh menjustifikasi, tidak boleh menjustifikasinya ya.
Itu nggak boleh mengatakan orang mukmin atau kafir itu. Hanya Allah lah yang berhak mengatakan orang itu mukmin atau kafir, ini menurut orang Murji'ah. Nah, karena pandangan inilah maka mereka ini sangat toleran ya terhadap orang lain. Gitu. Jadi mereka ini non blok lah ya, dalam politik, dalam teologi mereka ini tidak memihak kemana-mana. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa hanya Allah sajalah yang berhak memutuskan seseorang itu mukmin atau kafir. Hanya Allah sajalah yang berhak memutuskan seseorang itu masuk neraka atau tidak. Nah, intinya seperti itu. Oke, saya kira demikian. Nanti kita akan dalami lagi di kelas ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.